Clara, seorang polwan cantik asal Lombok keturunan Tionghoa, dikenal ramah dan dikagumi banyak orang. Namun, kehidupannya berubah drastis setelah ditinggalkan suaminya yang selingkuh dengan seorang dokter. Luka hatinya membuat Clara menjadi arogan, bahkan menendang gerobak seorang pemulung di jalan. Tapi takdir membawanya kembali ke jalan kebaikan saat ia dinasihati seorang ustaz dan mulai dekat dengan sang pemulung bernama Rudy. Hubungan mereka berkembang menjadi cinta, hingga Clara hamil anak Rudy. Kisah ini menggambarkan perjalanan penuh emosi, dari kesombongan menuju penebusan dan cinta sejati yang menginspirasi. Episode 1. Polwan cantik yang dikagumi masyarakat. Di sebuah kota kecil bernama Mataram, Nusa Tenggara Barat, hidup seorang wanita muda bernama Clara Wijaya. Ia adalah seorang polwan berusia 22 tahun, cantik jelita dengan rambut panjang terurai, kulit kuning langsat khas keturunan Tionghoa, dan tubuh ramping yang membuatnya sering menjadi sorotan publik. Clara dikenal luas oleh masyarakat sebagai sosok yang ramah, baik hati, dan selalu tersenyum setiap bertugas. Ia menjadi kebanggaan warga karena dedikasinya sebagai polisi wanita Indonesia yang disiplin namun bersahabat. Sejak kecil, Clara bercita-cita ingin mengabdi pada negara, terutama karena sang ayah adalah seorang purnawirawan TNI yang sangat ia banggakan. Di tengah padatnya tugas sebagai polwan, Clara juga aktif memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah tentang pentingnya menjaga hukum dan ketertiban. Tidak sedikit masyarakat yang mengidolakannya, bahkan anak-anak kecil sering meminta foto bersamanya di pinggir jalan. Namun di balik semua senyum itu, Clara menyimpan luka yang dalam di hatinya. Episode 2. Cinta yang patah dan hati yang berubah. Suatu malam, saat Clara pulang dari dinas malam, ia menemukan rumahnya kosong dan surat pendek di atas meja makan. Surat itu ditulis oleh suaminya, Aditya, yang ternyata pergi meninggalkannya untuk wanita lain, seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit tempat Clara biasa patroli. Dunia Clara runtuh seketika. Air matanya tak terbendung. Suami yang selama ini ia perjuangkan, yang ia dukung penuh saat masa sulit, kini memilih wanita lain dengan alasan tidak kuat hidup dengan istri yang terlalu sibuk bekerja. Hari-hari Clara berubah gelap. Senyumnya perlahan menghilang. Ia mulai sering marah-marah saat bertugas, mudah tersinggung, dan tidak lagi menyapa masyarakat seperti dulu. Rekan-rekannya mulai khawatir, namun Clara selalu menutup diri. Kebaikannya seolah lenyap bersama luka hatinya yang belum sembuh. Hingga pada suatu siang, ketika sedang patroli di jalanan kota, Clara melihat seorang pemulung tua mendorong gerobak penuh kardus melintas pelan di jalan raya. Wajah Clara terlihat muram, namun di matanya menyimpan sesuatu yang tak biasa. Sebuah peristiwa yang akan mengubah segalanya, segera terjadi. Episode 3. Tendangan yang mengguncang hati. Siang itu matahari menyengat kota Mataram. Clara sedang dalam keadaan emosi setelah membaca pesan dari Aditya yang mengatakan ia akan segera menikahi dokter wanita itu. Saat patroli, ia melihat pemulung tua bernama Rudy mendorong gerobaknya yang penuh barang rongsokan melintasi jalan. Gerobak itu sedikit mengganggu arus lalu lintas, membuat beberapa kendaraan berhenti mendadak. Tanpa pikir panjang, Clara turun dari motornya, menghampiri Rudy, dan menendang gerobaknya hingga semua barang berserakan di jalan. Rudy terkejut, tubuhnya gemetar, dan ia hanya bisa berkata pelan, "Maaf, Bu Polwan, saya nggak sengaja," tapi Clara malah berteriak, "Kamu itu bikin macet? Kalau nggak bisa kerja yang benar, mending berhenti sekalian." Beberapa warga menyaksikan kejadian itu,
dan salah satu dari mereka merekam dengan ponsel. Video itu pun dengan cepat tersebar di media sosial, membuat netizen geram. Clara yang dulunya dipuji, kini mulai dibenci. Tapi Clara tidak peduli, hatinya masih dipenuhi luka dan amarah yang tak pernah ia selesaikan. Episode 4. Pak Ustadz yang menggugah hati. Beberapa hari setelah insiden itu, Clara duduk sendirian di pos polisi. Kepalanya dipenuhi banyak pikiran, tapi ia tetap menyangkal perasaannya. Malam itu, ia mendapat kunjungan dari Pak Ustadz Yusuf, seorang tokoh agama setempat yang sudah lama mengenalnya. Clara, saya tahu kamu terluka. Tapi apa itu alasan untuk melukai orang lain, ucap Pak Ustadz dengan lembut. Clara menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa disudutkan bukan karena pekerjaan, tapi karena hati nuraninya. Pak Ustadz bercerita tentang pentingnya menerima takdir dan berdamai dengan masa lalu. Kata-katanya menembus hati Clara. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa malu, bukan hanya karena tindakannya terhadap Rudy, tapi karena ia telah menjadi pribadi yang jauh dari dirinya yang dulu. Episode 5. Permohonan maaf dan awal yang baru. Keesokan harinya, Clara memberanikan diri mendatangi Rudy yang tinggal di gubuk pinggir sungai. Dengan pakaian santai dan wajah penuh penyesalan, Clara membawa bingkisan makanan dan perlengkapan sehari-hari. Pak, saya minta maaf. Saya sudah berbuat salah, ucapnya pelan. Rudy, yang awalnya ragu, akhirnya menerima permintaan maaf Clara. Saya tahu ibu pasti punya masalah. Saya nggak dendam, Bu, jawabnya dengan senyum ikhlas. Clara terdiam, hatinya hangat oleh ketulusan seorang yang sebelumnya ia remehkan. Sejak hari itu, Clara mulai sering mengunjungi Rudy. Ia bahkan membantu Rudy mengumpulkan barang rongsokan di akhir pekan. Hubungan mereka yang awalnya aneh perlahan berubah menjadi kebersamaan yang tidak biasa. Dan tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh dari hati yang pernah saling melukai. Episode 6. Benih cinta di antara rongsokan. Hari-hari berlalu, Clara semakin sering menghabiskan waktu bersama Rudy. Ia yang dulunya angkuh, kini tak sungkan menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu Rudy memilah sampah dan mendorong gerobak. Warga yang dulu mencibirnya, kini mulai memandang Clara dengan hormat kembali. Tapi ada satu hal yang Clara tak bisa kendalikan, detak jantungnya tiap kali menatap Rudy. Di balik baju lusuh dan topi reot, Clara melihat ketulusan, kerja keras, dan ketabahan yang tak dimiliki pria manapun, termasuk Aditya. Suatu sore, di bawah pohon rindang dekat sungai, Rudy memberanikan diri bertanya, Bu Clara, saya tahu saya ini siapa? Tapi kalau boleh, apa saya masih bisa punya tempat di hati ibu? Clara hanya tersenyum kecil. Aku juga nggak tahu, Pak. Tapi kalau hari ini kamu nggak nanya, mungkin aku nggak pernah sadar bahwa ternyata aku juga punya rasa. Episode 7. Hati yang tak terduga. Hubungan mereka makin erat. Clara mulai mengenalkan Rudy ke teman-teman terdekatnya, bahkan membawa Rudy diam-diam ke kantor polisi untuk membersihkan halaman sebagai relawan. Rekan-rekan Clara sempat terkejut, tapi Clara tak peduli. Hatinya sudah memilih. Namun masalah baru datang. Video lama Clara menendang gerobak Rudy kembali viral, karena ada akun gosip besar yang mengunggahnya ulang. Netizen kembali menghujat Clara, dan kali ini disertai ejekan terhadap Rudy. Polwan cantik kok pacaran sama pemulung, begitu isi komentar mereka. Clara sempat goyah, tapi Rudy menggenggam tangannya dan berkata, kita nggak hidup untuk komentar mereka, kita hidup untuk kebahagiaan kita sendiri. Kata-kata itu menguatkan Clara.
Ia pun memutuskan untuk mengunggah video klarifikasi dan cerita perjalanannya bersama Rudy. Episode 8. Hamil tanpa sengaja, cinta yang menguat. Beberapa bulan berlalu, Clara mulai merasa mual dan lemas. Setelah memeriksakan diri ke klinik, dokter menyatakan ia hamil. Clara terdiam lama. Dalam keheningan itu, air matanya menetes. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Ia pulang dan langsung memberitahu Rudy. Pria itu awalnya terkejut, matanya berkaca-kaca. "Ini anak saya?" Clara mengangguk. Rudy memeluk Clara erat. "Saya janji akan jadi ayah yang baik. Saya akan kerja lebih keras." Kabar itu menyebar cepat. Banyak yang tak percaya bahwa Clara benar-benar akan membesarkan anak dari seorang pemulung. Tapi Clara sudah bulat. Ia telah menemukan cinta yang tulus dari sosok yang dulu ia hina. Dan kini, hidup mereka akan memasuki babak baru, dengan cinta yang tak terduga dan kekuatan untuk menghadapi dunia bersama. Episode 9. Menantang dunia demi cinta. Kehamilan Clara menjadi pusat perhatian. Media mulai meliput kisahnya, sebagian menyindir, sebagian memuji keberaniannya. Pihak kepolisian sempat memanggil Clara untuk dimintai keterangan atas viralnya kembali video lamanya. Namun kali ini, Clara tampil sebagai wanita kuat yang tak takut lagi menghadapi stigma. Dengan tenang ia berkata di hadapan atasannya, "Saya tidak malu dengan masa lalu saya. Tapi saya lebih bangga dengan masa sekarang saya." Atasan Clara, yang semula khawatir citra kepolisian tercoreng, justru terharu. Ia memutuskan untuk tak menjatuhkan sanksi apapun. "Kamu memang berubah, Clara. Dan itu baik," ucap sang atasan. Rudy pun terus berjuang, kini dengan membuka warung kopi kecil di dekat terminal. Clara, di sela-sela kehamilannya, ikut membantu. Warga sekitar justru menyambut mereka dengan ramah. Bahkan, beberapa mantan rekan Clara yang dulu meremehkan Rudy, kini datang memberi selamat. Episode 10. Kelahiran yang membawa harapan. Hari itu datang. Clara dilarikan ke rumah sakit bersalin di tengah malam. Rudy panik, tapi tetap tegar mendampingi. Setelah beberapa jam penuh ketegangan, tangisan bayi laki-laki pun terdengar. Clara menangis bahagia, Rudy mencium keningnya dengan penuh kasih. "Ini anak kita, Clara. Anak cinta yang tumbuh dari luka, berubah jadi bahagia." Clara memberi nama anak mereka Harapan. Karena baginya, anak itu adalah simbol dari semua perjalanan mereka. Dari kesombongan, rasa sakit, kerendahan hati, sampai akhirnya ke cinta dan pengampunan. Tak butuh rumah mewah atau jabatan tinggi, yang mereka butuhkan hanyalah saling menerima dan berjalan bersama. Episode 11. Akhir bahagia seorang polwan. Beberapa bulan setelah kelahiran Harapan, Clara resmi mengundurkan diri dari kepolisian. Ia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya di komunitas sosial, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya empati dan penghormatan kepada sesama, tanpa memandang status. Ia dan Rudy kini tinggal di rumah kecil sederhana di pinggiran kota Yogyakarta. Rudy masih menjalankan warungnya, dan Clara aktif membuat konten inspiratif tentang perubahan hidupnya. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang mendoakan mereka. Clara menatap Rudy suatu sore saat matahari tenggelam. "Siapa sangka ya?
Hidupku dulu penuh amarah, sekarang penuh syukur. Rudy menjawab, karena kadang Tuhan gak kasih kita yang kita minta, tapi kasih kita yang kita butuh. Dan aku butuh kamu. Mereka tersenyum. Di tengah dunia yang sering penuh kebencian, cinta tulus dua manusia sederhana menjadi cahaya kecil yang menghangatkan. Tamat.